Ibarat kata gelas ini tadi adalah tubuh kita. Nah, sekarang Bapak Ibu saya sudah isi air. Betul? 70% tubuh kita perlu oksigen. Dari mana kita dapat oksigen? Kita dari air. Sudah ya, 70% tubuh kita. Nah, Bapak Ibu, setiap hari betul, ini minyak dipegang dulu. Betul, minyak. Ini minyak. Setiap hari Bapak Ibu kita menggoreng, kita makan pasti ada yang pakai minyak. Pernah beli minyak di warung? Pernah ya? Ada nggak menggumpal? Ada kan? Kalau dipanaskan gimana minyak yang menggumpal tadi? Mencair. Sekarang pertanyaannya, minyak yang bagus minyak apa? Udahlah, korban iklan dulu kita ya, korban iklan ya. Kita buat bimoli, bibir monyong 5 inci bimoli kan, panjangannya kan. Udah Bapak Ibu, kita buat dulu bimoli. Oke, harganya 23.000. Berapa sekarang? Nggak tahu saya. Pernah belanja sih 23.000 ya. Jadi Bapak Ibu tergantung ukuran ya. Jadi Bapak Ibu, minyak itu kan Bapak Ibu untuk bahan pokok untuk menggoreng. Saya mau tanya, Opung Sudirman, Bapak Sudirman, udah berapa umurnya? Bapakku yang terhormat, Bapak Ibril, udah berapa umurnya? Opung Eben udah berapa umurnya? Opung Martupak udah berapa umurnya? Opung Kutiara udah berapa umurnya? Udah berapa lama kita makan? Sampai sekarang kita masih makan. Kita makan juga makanan yang digoreng pakai minyak. Aduh, onde mandi satu tahun 1 sendok. Setuju? 1 tahun 1 sendok lemak yang masuk ke dalam tubuh. Mana mungkin 1 tahun 1 sendok. 365 hari, 1 hari makan mau 3 kali. Belum lagi si lomok-lomok, belum lagi si, belum lagi daging. Ya kan? Jadi Bapak Ibu, 1 tahun 1 sendok, 1 tahun 1 sendok, 1 tahun 1 sendok, 1 tahun 1 sendok yang menyumbat di pembuluh darah. Kita contohkan, kita ibaratkan dulu. 1 tahun 1 sendok yang menyumbat lemak itu. Hei kolesterol, pergi kamu. Sakit pundakku, tanganku kebas, sesak napasku, berat badanku. Gara-gara si lemak jahat ini. Lemak jahat harus dibaptis ini biar gak jahat. Bisa? Enggak. Apa Bapak Ibu? Lemak jahatnya harus diapain? Dipasu-pasunya? Kita pasu-pasu lah ini biar hilang. Gimana caranya Bapak Ibu? Kita sunatnya ini Pak Tua, biar sah dia. Kita apain ini Bapak Ibu? Lemaknya ini biar dia bertobat, nggak jahat lagi dia. Nggak bisa. Yang lemak yang namanya yang baik, yang jahat, lemak jemur, lemak apapun itu Bapak Ibu, semua bersatu di dalam tubuh menjadi bibit penyakit menghambat jalannya darah. Opung, Mamang Boru, Bapak Ibu, aku darah, aku jadi jantung, aku jadi jantung. Guru Lia, minta tolong dong. Aku jadi jantung. Guru Lia, kamu jadi darah. Ya, tolong ya lewat pinggir-pinggir ya. Ayo, aku jadi jantung. Ya, aku jadi jantung, Guru Lia. Maju ya lewat pinggir. 1, Pinggir-pinggir. 2, 3. Jalan lewat pinggir. Ini Guru Lia ini darah. Aduh, kasihan kali ya, Guru Lia lewatnya pinggir-pinggir. Iya. Ya Bapak Ibu, lama-lama saya sebagai jantung gimana? Lama kali jalannya ke sana. Aku jadi jantung, ayo dong ke sana. Balik lagi ke jantung darahnya. Saya sebagai jantung gimana? Capek. Karena ada Bapak Ibu. Coba andai kata nggak ada kursi, nggak ada Bapak Ibu, dia jalannya pelempang si darah tadi. Betul nggak Bapak Ibu? Capek. Makanya jangan kaget lagi. Dulu aku kalau udah mengulang nyangkut satu rantai masih kuat aku. Sekarang setengah rantai pun Hosa-hosa. itulah dia. Bibitnya darah, intinya darah. Pergi ke rumah sakit, sakit kolesterol, apanya yang dicek? Asam urat, apanya yang dicek? Diabetes, apanya yang dicek? Karena memang dasarnya darah. Darah kita tidak boleh lambat.
darah kita tidak boleh ada yang menghalangi. Gimana caranya? Gak makan, gak menghirup udara, gak makan telur, gak makan minyak, gak makan daging, gak makan santan, gak makan gulai, gak mungkin. Dan Bapak Ibu, 1 tahun 1 sendok. Udah pernah Bapak Ibu melihat air dan minyak bersatu? Bisa minyak dan air bersatu? Berarti nggak bisa mereka kita pasu-pasu, nggak sah, nggak pernah bisa bersatu. Buat apa kita nikahkan orang yang nggak bisa bersatu? Setuju Bapak Ibu? Bagaimana caranya biar mereka bersatu? Hangatkan. Di bagaimana caranya? Biar bersatu. Dia bisa makin jauh lah. Opung suka kali yang black strip. Coba pegang dulu tangannya. Ayo pegang tangannya. Dingin atau hangat? Coba pegang telapak kakinya. Dingin atau hangat? Coba pegang belakang kupingnya. Dingin atau hangat? Coba pegang lehernya. Dingin atau hangat? Di mana yang hangat? Di mana yang hangat? Pintar. Coba pegang, masukkan tangannya, jepit. Hangat, ayo. Ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, tubuh kita ada di bagian yang dingin. Nggak mungkin kan Opung Ruben biar hangat dijepit-jepit kepala. Mungkin nggak? Opung sini biar hangat kepalaku, jepit dulu. Mungkin nggak? Apa yang kita lakukan? Kalau kita kedinginan enak nggak? Kenapa kalau kita kedinginan leher kita pakai sel? Karena memang di sini dingin. Ini letak pembuluh darah. Telapak tangan dingin nggak kalau musim kayak gini? Dingin. Musim hujan dingin. Kita tinggal di daerah yang dingin. Belum lagi Bapak Ibu, airnya pun di sini dingin. Biar bersatu. Tubuh kita juga ada yang dingin. Ini adalah es batu. Ini gelas tadi ibarat kata tubuh kita. Biarkan air dan minyak bersatu, tubuh kita harus dingin. Waduh, betul nggak? Biar minyak sama airnya bersatu, tubuh kita harus dingin. Waduh, kalau udah dingin tubuhnya mereka makin bersatu dong. Okta, udahlah jangan ditambahin, nanti makin bersatu mereka. Gak apa-apa, Pak. Terus dingin, ya kan? Ditambahin terus, makin dingin, makin bersatu. Bersatunya bagaimana? Nanti kita tunggu pas jam 10. Coba dilihat di belakang, pas jam 10. Nggak usah lama-lama, 10:05 aja kita tunggu. Kita makan makanan yang berminyak, goreng-gorengan, daging, kita minum air sebanyak-banyaknya. Kuatnya aku minum, kok bisa sakit pinggangku. Kuatnya aku minum, kok bisa sakit ginjalku. Kuatnya aku minum, kok gampang kali aku capek. Kita lihat Bapak Ibu, inilah proses awal mula datangnya penyakit. Kuatnya aku minum, kuatnya aku kerja, banyaknya keringatku keluar kalau kerja. Bukan itu, tapi si bibit penyakit ininya yang gak boleh terjadi sama kita. Air masuk dalam tubuh, minyak yang digoreng ikannya, yang telurnya masuk juga ke dalam tubuh. Tubuhnya gak pernah dihangatkan, tubuhnya terus dibiarkan dingin. Tinggal kita di daerah yang dingin, ditambah lagi sekarang musim dingin. Coba Bapak Ibu, kenapa di saat dingin kita cari hangat? Karena kita sebenarnya tahu. Betul nggak Bapak Ibu? Sebenarnya kita tahu tubuh kita harus hangat. Tubuh kita harus hangat. Kita sebenarnya tahu nggak boleh tubuh kita dingin. Tuhan itu juga udah ngasih kita yang terbaik. Ada selimut. Tapi apalah daya, selimut hanya di permukaan, tidak bisa mengeluarkan si kolesterol. Hangat memang tubuh kita, tapi tidak bisa mengeluarkan si kolesterol, tidak bisa menyembuhkan si asam urat. Pakai api di rumah.
Rupanya Bapak Ibu, api ini hanya memberikan hangat, tidak bisa mengeluarkan si asam lambung, nggak bisa mengobati si kolesterol, mata katarak, sakit kepala, stroke. Api-api. Kenapa? Karena ini bukan zaman dulu. Zaman dulu kuda masih gigit besi, orang masih naik sepeda, semua masih alami. Kalau zaman sekarang kan, kalau zaman sekarang coba lihat rumahnya, satu rumah 3 kereta, tetangganya 1 mobil, tetangganya lagi 2 mobil, ada yang punya mobil tronton, ada yang truk, lain lagi yang ya Bapak Ibu ya, semua sudah menjadi asap limpah, semua sekarang disemprot. Itulah makanya api-api sekarang sudah tidak mempan. Orang pergi jauh-jauh dari Medan, tak dari mana-mana ke sedebu-debu, berendam 10 jam di air hangat sedebu-debu. Begitu naik 5 menit kedinginan lagi. Betul atau tidak Bapak Ibu? Kenapa? Lebih lamanya aku berendam di sedebu-debu itu. Kok bisa ya 5 menit naik dingin lagi? Karena panasnya hanya di permukaan, tidak bisa menyembuhkan penyakit. Tujuan kita Bapak Ibu datang terapi ke sini, tubuh kita dihangatkan, memang ada yang keluar keringat. Terapi tidak sama dengan keringat kita ke ladang. Kalau terapi keringatnya hambar, tidak bau, tidak lengket. Kok bisa beda? Itulah Bapak Ibu hebatnya matras ini canggih. Kok tahu kenapa bisa beda keringat kita waktu kita tidur di matras? Kok bisa tahu dia? Padahal di dalam tubuh kita ini ada mineral, ada zat besi, ada protein, ada kalsium. Kenapa nggak ikut keluar? Zat garam, jodium dalam tubuh kita ada. Kenapa nggak ikut keluar? Kenapa saat kita berladang keluar keringat jodium tadi, yang asin tadi? Coba berladang, semakin banyak keluar keringat, capek atau tidak? Capek atau tidak Bapak Ibu? Udah capek bisa tidur atau tidak? Bahkan ada orang udah capek makan pun nggak nafsu, makan pun nggak selera, tidur pun nggak bisa. Itu namanya penyakit. Kalau kita terapi semakin tebal selimut kita Bapak Ibu, banyak keluar keringat kita, apa yang terjadi? Badan kita semakin ringan. Tepuk tangan buat germaniumnya Bapak Ibu. Betul atau tidak? Makin ringan badan kita. Cuman apalah daya, cuman 1 sesi 40 menit opungku. Aduh, baru mau keringat aku udah terapi dulu. Amango ya mak onde Mande Rancak. Ayo Bapak Ibu. Aduh, cepat kali sih. Aduh, nggak panas. Aduh, mana yang panasnya? Aduh, cepat. Aduh, tutup. Opung, jangan ditutup kepalanya ya, biar berkeringat. Betul atau tidak? Udah tahu loh kita terapi ini mau mengeluarkan toksin, mau mengeluarkan racun. Hai racun, keluarlah kau. Mana bisa sambil duduk kita bilang keluar. Coba sekarang, berkeringat nggak? Enggak. Lagi duduk ini berkeringat nggak Bapak Ibu? Coba cium keringatnya, teteknya dulu. Bau nggak? Kenapa waktu terapi keringatnya nggak bau? Kalau bau keringatnya, kalau asin keringatnya, baju yang putih sudah kuning. Betul nggak Bapak Ibu? Itulah bedanya. Ada yang mau dikeluarkan di sini bukan hanya tiduran. Aku sakit asam lambung. Iya tenang, nanti keluar. Keluar apanya? Keluar dari pori-pori. Keluar nanti dari sendawa. Itulah reaksi. Semenjak terapi aku makin sakit perutku. Iya, reaksi dibongkar, berarti bagus. Penyakitnya mau dikeluarkan. Kalau asam lambung lewat sendawa. Jadi dari mana lagi lewat gasnya? Tidak mungkin lewat kuping, kayak kereta api. Tidak mungkin. Terus kolesterol lewat mana Bapak Ibu? Lewat keringat. Betul. Terus kalau jantung Bapak Ibu lewat mana? Lewat irama jantung yang tadinya sebelum terapi. Setelah terapi irama jantungnya kenapa? Karena penyumbatannya tadi sudah pergi, jalan darahnya, iya lempang. Mau balik pun dia lempang. Mana takut aku nggak lihat belakang, ya kan? Mundur aku dari belakang nggak takut tanpa aku lihat, karena aku tahu di sini nggak ada yang menghalangi, ya kan? Coba kalau aku jadi darah, coba lama nggak?
Ya, kayak mana mau jalan ke sana? Kayak mana nutrisi mau disalurkan? Lewatnya pun sela-sela, mau balik pun begitu. Ini contohnya jalan Darah. Ini contohnya jalan darah, pembuluh darah contohnya. Jadi Bapak Ibu seperti itulah proses kita menjadi orang yang tersakiti. Darahnya lambat, mulai tangannya kebas-kebas. Terus darah harus dipompa ke jantung 30 cc, yang nyampe 20 cc. Kenapa? Kolesterol. Kayak gitu. Ada yang kayak gitu, bahkan ada yang sakit kepala. Kenapa Bapak Ibu? Karena darah yang dipompa sama jantung tidak masuk. Darah harus ke seluruh tubuh. Karena darah yang mengantarkan nutrisi ke syaraf, organ, sel, dan jaringan. 4 sistem dalam tubuh kita yang harus dilindungi di dalam tubuh kita. 5 organ vital. Salah satunya jantung, ginjal, hati, paru-paru, baru Bapak Ibu paru-paru, yang terakhir otak. Salah satu dari 5 organ ini kalau udah ada keluhan, maaf, harus rutin terapi setiap hari, harus sabar. Apanya yang sakit? Asam lambung, mesin loh, mesinnya yang udah kena. Sekarang mau berharap cepat, gimana caranya? Ini mesin. Ini sakit pinggang, ini produksi darah, ini PT-nya. Tulang belakang, ini PT, pabrik. 33 ruas, 31 pasang saraf. Di sini trombosit, leukosit, eritrosit di sini produksi darah. Ibarat kata rumah, ini tiangnya. Kalau satu udah rubuh, miring nggak? Miring, makanya kayak mana mau berharap sembuh cepat? Udah terapinya 40 menit, sakitnya serius, nggak bisa lah. Cemana makanya sabar. Udah Bapak Ibu, kena lagi, sakitnya apa? Paru-paru. Kayak mana? Itu organ yang benar-benar fatal. Apa? Sesak nafas. Nggak tahu lah, terserah dia lah ceritanya dulu merokok atau gimana. Terus Bapak Ibu, kena ginjalnya, batu ginjal, batu karang, gagal ginjal, disuruh dokter cuci darah segala macam. Gara-gara apa? Tahan kecil, suka nahan buang air kecil, minumnya suka-sukaan, mau berdiri, udah dibilang duduk yang minum tuh duduk. Gak ingat, minum berdiri, ujungnya apa Bapak Ibu? Ada yang kurang minum, ada yang minumnya yang salah, tercemana segala macam, sakit ginjalnya. Rupanya dicek, rupanya udah ada batu di ginjal. Ujungnya Bapak Ibu, rupanya dari asam urat, jam kapur. Kena ginjal. Kenapa Tuhan kasih kita ginjal? Karena ginjal yang menyaring darah. Makanya harus 2, ini yang bersih, ini yang kotor. Kenapa Tuhan kasih kita hati? Karena untuk menawar racun. Kalau kita masuk racunan Bapak Ibu, hati duluan yang bekerja. Kenapa Tuhan kasih kita tulang belakang? Karena ini untuk memproduksi sel darah, leukosit lah, trombosit lah, apalah itu eritrosit. Udah Bapak Ibu, kenapa Tuhan kasih kita jantung? Karena memang jantung yang memompa darah. Kenapa Tuhan kasih kita otak? Karena memang ini yang memerintah semua organ tubuh ini. Di sini sistem sekarangnya sensorik, motorik, otonom. Otak kecil, otak kiri dan kanan. Ini yang menggerakkan. Makanya orang yang stroke kenapa susah sembuh? Karena dasarnya adanya di kepala. Kiri, kanan dia. Loh, kok bisa ya? Opung, belok, putar ke belakang. Betul nggak Bapak Ibu? Gitu. Karena perintahnya udah lambat. Mungkin penyumbatan, mungkin pecah pembuluh darah. Jadi Bapak Ibu yang mau disembuhkan tangannya atau sarafnya. Makanya di sini Bapak Ibu semua ada. Tinggal waktu, tinggal sabar. Sakit kepala, ada bom. Sakit kepala. Kita ginikan, betul nggak? Kenapa kita refleks kita ginikan sakit kepala? Sakit perut, kita refleks kita getarkan. Karena tubuh kita butuh getaran. Hari ini kita pakai smart bomb. Rasakan nanti di mana Bapak Ibu yang sakit. Kita rasakan. Coba, benar nggak yang saya bilang? Saya sering sakit kepala. Tempelkan dulu bomnya di sini. Satu di sini.
taruh, nanti begitu dilepas enak. Memang begitu. Udah sakit perutku, asam lambung aku, nanti kan pakai bong, pakai tisu basah, tempelkan di sini. Digetarin. Kenapa digetarin Bapak Ibu? Siapa tahu ada yang menyumbat pencernaan tadi. Mungkin gasnya udah berlebih. Jadi digetarkan ke Bapak Ibu, akhirnya rontok. Betul nggak Bapak Ibu? Sekarang kursi itu kalau aku getarin bisa jatuh nggak itu Ibu itu? Bisa. Itulah getaran. Sambil kita berdoa, Tuhan, mudah-mudahan dengan alat bong ini Tuhan, ya penyumbatan itu pergilah, jatuhlah dia, kenalah dia. Itunya artinya berdoa, berusaha dan yakin. Jangan hanya berdoa, jangan hanya berusaha. Gak ada itu. Udah 3 bulan aku, gak ada di sini. Gak ada. Oh, mana tahu kita rezeki orang. 1 tahun terapi, 8 bulan terapi, 1 bulan terapi. Kalau aku tanya perubahan, lebih ada yang baru. Jangan mau disalahin. Ya, kita mana tahu hati orang. Itulah artinya Bapak Ibu, sambil kita dipakaikan, sambil kita bertakwa, pasti ada jalan. Cuman jangan kita banyak, ya itu ya, balik lagi jangan banyak mengeluh. Udah Bapak Ibu, jadi nanti pakai gimana? Sakit lututku, jepitkan di sini, harus kena kulit, jepit bongnya. Nanti kan pakai bong di dalam. Nggak usah lagi suntik oli nanti lama-lama Bapak Ibu sarafnya ini diaktifkan. Kenapa kami selalu bilang nggak mungkin 1 hari, nggak mungkin 1 hari 2 hari. Nggak tahu kita rencana Tuhan. Siapa tahu memang pas 1 hari itu Tuhan lagi berkehendak sama kita, memang nama kita yang lagi dipilih. Itulah contohnya, nama kita lagi dipilih sembuh hari ini, mau kita apain? Saya mau tanya, usuk Roni, beribu orang yang di situ, kenapa yang lumpuh bisa berjalan? Kenapa cuma dia? Begitu banyak orang yang di sini. Karena memang itu pilihan. Itu kan suara hati. Iya. Siapa yang bisa? Di antara Bapak Ibu, siapa tahu baru 2 hari memang asam lambungnya udah berkurang, memang itu udah jalannya Tuhan. Yang asam urat udah sampai 1 tahun di sini juga berkurang, memang itu jalannya Tuhan. Makanya Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Semua harus kita bersihkan. Rutin terapi, ya rutin, jangan ikutin orang. Anak kita nggak rutin, kita juga nggak ikut. Jangan. Masalahnya kenapa Bapak Ibu? Nggak ada orang yang bisa menggantikan penyakit kita, sekalipun dia anak kita, terutama nyawa. Siapa yang mau gantikan nyawa kita? Anak kita. Wah, 5-nya anak, 1 orang ibu bisa berbakti dan mengurus 5 orang anak. 5 orang anak belum tentu bisa mengurus 1 orang ibu. Jangan kita salah. Makanya sekarang kita yang bawa 60 tahun, di situ ada tulisan hendaklah mengasihi diri sendiri. 60 tahun jalenta lasenta Bapak Ibu. Jangan lagi ada udah tua, udah jaga anak, jaga cucu, jaga cicit. Kapan dia jaga dirinya? Kapan dia ngobatin tubuhnya? Mending dia kalau sehat opungnya, kalau sakit lutut. Sementara sakit kita nggak mau mereka gantikan. Ambilkan dulu ucok minum opung, apa gua aja opung suruh dia lah. Gigi dia. Ada yang 1, duit dulu, minta duit dulu. Wah, kayak mana opung, dari mana duit? Opung aja pun sakit-sakit. Itulah kata opungnya. Anak sekarang mau kita lawan, apalagi udah gila handphone. Baru pulang kau ucok, boro-boro disaut opungnya yang lagi ngomong. Namanya lagi handphone. Ada lagi yang baru pulang kerja, anaknya atau cucunya. Iya sayang, udah nyampe rumah nih, hale nih video call dia. Opungnya pun di situ gak ditanya makan mama. Anak sekarang mau dilawan. Makanya kita lah yang mengasihi diri. Itulah makanya Bapak Ibu kami bilang bukan nggak kami pikirkan kan. Kami rasakan apa yang Bapak rasakan. Apalagi dari Parungin, udah dari sana kami antar jemput. Jauhnya minta ampun, jalannya belak-belok. Aduh, kayak mana lah sembuh. Nggak bisa, nggak berdaya kan. Mau kami apain Bapak Ibu di sini? Ininya yang mengobati, alat ini, bongnya yang mengaktifkan saraf Bapak Ibu. Iya nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Apa yang mau kami lakukan? Kami kasih pun opung tidur 1 hari 8 jam di sini, besoknya nggak lagi, percuma. Bukan 1 hari 8 jam, 1 hari 8 jam hanya 3 kali dilakukan, nggak juga. Memang kerutinan yang menyembuhkan kita, bukan karena saya sakit kanker. Saya sakit kanker pun contohnya Bapak Ibu, kalau terapinya cuma 1 bulan, opung sakit asam lambung, sementara opung setiap hari terapi. Yang duluan sembuh siapa? Yang rutin.
Saya udah sakitnya parah, terapinya pun seminggu 2 kali 3 kali, kayak mana saya mau bisa sembuh? Itunya bukan kena penyakitnya, tapi kalau sakit saya kanker obong asam lambung, obong seminggu 3 kali, saya setiap hari sampai belum sembuh. Ya saya. Padahal sakit saya lebih berat karena saya rutin. Kenapa Bapak Ibu? Tadi kita udah saksikan sama-sama rumah sakit pakai alat terapi kita. Ini sangat bagus untuk orang yang penyakit gula, asam urat, darah tinggi. Betul nggak tadi Bapak Ibu? Bapak Dr. Ramdus Suryadi Panjaitan sebagai Direktur Rumah Sakit Pringadi. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya yang pidato di sana Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, semua kita yang ada di sini selalu kita bilang apa? Ayo dong Pung, kayak mana Pung mau sembuh? Opung aja nggak rutin. Kayak mana caranya? Mau kami apain? Maaf kata, udah nggak rutin, sekalinya datang minta pakai ini, minta pakai itu, minta pakai, kayak mana nggak nyeselin nggak? Coba. Kami kasih nanti sakit hati. Sementara yang rutin aja nggak kami gitu kan? Itunya Bapak Ibu. Makanya tempat umum ini sensitif. Nanti Bapak Ibu lihat ada orang yang langsung masuk, Bapak Ibu dalam hati bertanya-tanya, akunya duluan datang, dia baru datang udah masuk. Kayak mana caranya menjelaskannya sama Bapak Ibu? Maaf ya, yang udah punya matras di rumah kayak ini ya, ini opung imoya. Orang Bapak Barat, ini udah punya matras, ini gak ngantri, dia langsung masuk. Kenapa Bapak Ibu? Mereka udah punya matras di rumah dan mereka datang ke sini cuma pakai auto plus. Ngantri juga nih di dalam, tapi kalau lagi kosong dimasihkan. Kenapa? Mereka yang bantu kita loh, bayar listrik, bayar air, bayar karyawan. Makanya berutang budi kami sama yang membeli. Makanya Bapak Ibu sampai sekarang kami yang membeli terus kami kunjungi ke rumahnya. Sejauh apapun Bapak Barat, saya jam 3 pagi pulang. Iya. Tanjung Beringin, semua saya kontrol. Semua anak-anak ini saya suruh turun, ayo semua pergi. Naik Iwan, semalam kemana mereka berserak semua. Obong Imoya, dari mana jalan ke sini? Dari apa? Dari basecamp. Dari basecamp. Salah. Bapak Barat. Dari Bapak Barat. Ini dari orang Bapak Barat. Jadi Bapak Ibu, Obong Imoya, ini sakitnya tumor jinak, belum kenal terapi, dioperasi. Apa yang terjadi waktu dioperasi, Bu? maksudnya? Waktu dioperasi, belum kenal terapi kan dioperasi itu kan? Iyalah. Timbul lagi dia. Operasi dan 88 lah. 88 tadi. Karena waktu di terapi nanti apa di Waktu operasi datang dokter ya ini tumor jinak katanya, tumor jinak. Jadi nggak apa-apa ini, tapi jangan makan daging, susu, ini katanya dulu. Jadi sampai sekarang kamu juga. Nah dari tahun 88 kan sudah dari tahun itu kan. Iya, udah lebih 10 tahun. 30 tahun. 30 tahun, kambuh lagi. Iya. Jadi makanya aku mengenal terapi ini, maka datang ke sini. Ada yang saudaraku yang datang ke terapi ke Sedikan, itu katanya dari Lingkar Medan gitu. Ada saudaranya di Simalingkar di Medan menyarankan dia terapi aja. Akhirnya opung ini terapi. Udah berapa lama opung pakai alat terapi kami? Kira-kira lebih kurang 2 bulan lah. Lebih kurang 2 bulan. Dari Bapak Barat. Salah. Hai, itu orang Bapak Barat, itu Sukarame. Halo. Nah. Jadi gimana perasaannya, Bung? Sekarang udah mulai lumayan lah. Udah berkembang lagi. Udah berbeda. Udah terapi sering-sering. Makanya aku harus terapi, bikin apa? Stimus, masuk lagi habis itu. Oh, alat getar itu ya? Ultrasonik. Alat getar. Makanya harus 8 laut itu kempis. Jadi Bapak Ibu, dia sering taruh stimus, digetarin. Stimus itu alat tempel yang bergetar. Terus dia pakai ultrasonik.
yang kasih setiap hari Rabu sama hari Sabtu yang pakai gel. Akhirnya lambat laun dia yakin pasti berkurang karena baru 2 bulan ini pun dia terapi. Opung ini tumornya besar loh ini. Tumornya Bapak Ibu udah mulai lembek. Ya, yang awalnya keras ya Bapak Ibu ya, yang awalnya keras ya sudah mulai lembek, yang awalnya besar udah mulai mengecil kan baru 2 bulan. Bagaimana kalau seperti opung-opung kita ini 1 tahun ya, pasti lebih lagi ada keajaibannya. Tumor, penyakit kecil atau penyakit besar? Besar. Dioperasi pun timbul lagi, putus asa, ketemu sama kawannya dari Medan, diarahkan dia terapi. Terima kasih ya Opung Imo ya, silakan masuk Gang Sahamida ya Bapak Ibu ya. Di sini juga Bapak Ibu ada kawan kita ya Opung kita tercinta ya, Opung Deborah Doli. Opung Deborah, how are you? Iya, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu, kasih dulu tepuk tangannya. Sebentar minta waktunya ya. Ini Opung ini orangnya jarang-jarang kelihatan, malu-malu. Mulutnya sakit untuk bicara. Iya. Opung Deborah. Ini istrinya. Iya, betul. Opung Deborah, cuman mau tanya aja nih aku. Opung Deborah belum masuk terapi, bagaimana keluhannya? Keluhan macam mana ya? Keluhan sakitnya sebelum masuk terapi ini. Dia bisa bicara. Oh, nggak bisa bicara. Nggak bisa bicara. Dengar ya Bapak Ibu ya. Dengar kok. Habis itu badan saya lemah semua. Hampir jatuh aku udah kena sakit itu. Tapi karena dekat itu terus saya bengkel tangan saya, dia nggak jadi jatuh. Nggak jadi jatuh. Jadi datang anak saya ditolong dibawa ke kamar sebelah. Jadi besok itu berobat ke Medis. tapi sebenarnya bawa terapi ke tangan. Oh. Pilih kami Ke Melodi. Melodi ya. Sempat dia 2 hari kami di situ. Tapi kurang puas perasaan. Oh, kurang puas perasaan. Nah Bapak Ibu, Opung Deborah Doli ini di dadanya ini sering mengalami udah sembuh batuknya? Nggak tahu kan, nggak sengaja Bung, sorry Bung. Ya, jadi Bapak Ibu di dadanya ini sering mengalami sakit, susah ngomong, mau jatuh. Untung ya itulah orang Indonesia tadi ya, si Untung datang, si Untung dipegangnya lah si Buntung tadi, si Pintu, jadinya nggak jadi jatuh, dibawalah ke kamar sama anaknya. Nggak lama Bapak Ibu dilarikanlah Opung kita tercinta ini ke medis. Kenapa Opung lari ke medis? Itu bukan medis, itu tempat alternatif. Melodi itu alternatif, iya kan? Tempat alternatif. Ini pipinya udah bisa dicubit. Kemarin pipinya kempot kali, hidungnya pun udah bisa ditarik. Senyum dulu, kasih senyum yang terbaiknya dulu. Nampak kan ganteng ya, ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, Opung Deborah ini kena sakitnya, jadi dia lemas, malas ya. Namanya orang sakit mana ada yang semangat, ya kan? Jadi sekarang usianya berapa kata Opung ini? Usianya menjalani 72. Kenapa dulu ini Opung bisa Opung stroke? Iya, kenapa bisa stroke? Enggak tahu terjemahannya. Waktu cek, Sifatnya dia itu Apa katanya? dia bilang orang itu saya pikir apa saya pikir kan nggak ada, saya bilang. Oh. Jadi teman-teman terus sudah bosan di sana, lari ke sini. Oh, bosan di Melodi. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu, sebentar Ibu, udah bosan berobat ke Melodi, lari ke sini. Sebenarnya nggak bosan. Opung ini sedikit lupa. Sebenarnya tidak bosan. Iya. Opung ini berobat ke Melodi sudah, maaf ya, minta waktunya sebentar ya.
Jadi opung ini berobat ke Melodi, ya sudah Bapak Ibu dikasih obat lah segala macam, diobatin. Sudah enggak lama ada abang bawa beca, ya abang Richard berkata sama kami, ada tetanggaku yang sakit. Akhirnya pergilah guru dari salah satu staf kita, pergilah malam-malam ke rumahnya. Dibawalah alat terapi kita ini, matras ya Bung ya, benar ya, dibawalah matras ini, mulailah opung ini diobatin pakai alat kita satu malam itu. Besoknya datanglah opung ini ke sini. Nah, opung ini datang ke sini Bapak Ibu, jalannya di pangkunya. Jalannya di pangku, turun dari becak digendong, sampai ke sini digendong. Sekarang kayak mana? Sekarang opung. Ayo, jalan dulu. Bu. Ayo. Ayo, kau usah takut. Tepuk tangan. luar biasa ya. Dari digendong sekarang sudah bisa jalan. Bapak Ibu ya. Opung guru sini, opung guru sini. Peluk dulu suami tercintanya. Peluk dulu. Udah bisa malam mingguan. Bentar lagi besok malam mingguan. Sayang sama opung dulu. Iya, sayanglah anak dapur itu nih. Oh, Iya. anak dapur. Pariban. Bulannya. Bukan dari Jakarta. Dari cuma siapa dulu. Kari sayang lah biar dibawa dia ke rumah. Gak pernah dia marah-marah. Makanya tensinya itu sangat tinggi. Oh, berapa tensinya? 190. Oh, makanya bisa stroke ya? Iya. Aduh. Anaknya pun banyak, nggak pernah marah-marah sama dia. Nggak Makanya apa-apa. tuh bilang, kamu pipirin. Masa gitu tanganmu? Bilang sama dia, tahu lah, tensi yang tinggi kan. Oke, yang masuk sesi 6. Masuk dulu. Sesi 5 ya, ayo. 5. Ayo. Yang biru masuk dulu. Yang di belakang silakan maju, yuk.